warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Rabbi, panjenengan kula tangisi, kula nyuwun disakeni dosa kula nyuwun diampuni. Para santri putra lan putri mulai iki sregep ngaji kanggo sangu yen wis mati yen ditimbali marang Gusti kabeh manungsa bakal mati yen wis mati terus diadusi diwuduni ya diminyahi dipocong karo kain mori didekatil terus disolati dilebokke ning jero jebuli dikubur ning jero bumi jero kuburan rasane wedi sing lawan kabeh padha kali ora ana sing gelem ngancani ora ana sing gelem nunggoni amale kurang bakale rugi ya Allah ya Rabbi panjenengan kula tangisi kula nyuwun disakeni dosa kula nyuwun diampuni. Itu tadi yang dus itu dapat titipan dari Tante Yahroh tadi. Amalnya Tante Yahroh yang dus yang plastikan tadi aku beli di jalan, pinggir jalan. Mudah-mudahan yang memberi amal lancar rezekinya. Kalian semua saya doakan yang usahanya baru seret atau rezekinya seret usahakan lancar rezekinya. Masalah orang beramal itu perlu kalau miturut hadis Nabi itu sendiri dan ada riwayatnya seperti ini. Ada seseorang pengemis datangi ke rumah Rasulullah, mengetuk pintu, Rasulullah keluar. Pengemis ini minta sedekah sama Rasulullah. Nah, apa yang dikasihkan Rasulullah? Bajunya yang terbaik dikasihkan si pengemis tadi. Pengemis dikasih baju bagus, bajunya Rasulullah yang terbaik dibawa ke pasar. Di pasar diumumkan baju tersebut bahwa ini bajunya Rasulullah. Siapa yang mau beli? Nah, namanya baju bekasnya Rasulullah dan masih bagus, orang-orang kan banyak yang beli. Dilelang dengan harga tinggi. Siapa yang tertinggi, dia yang berhak mendapatkan baju Rasulullah. Ada seorang yang buta matanya, tapi orang kaya, pedagang kaya, saudagar kaya, buta matanya, dia punya budaknya disuruh itu beli bajunya Rasulullah tadi, beli harga berapapun harus kau beli, harus kau dapatkan. Kalau kau bisa mendapatkan baju Rasulullah, kamu ku merdekakan budak tersebut, mau dimerdekakan. Akhirnya dari penawaran paling penawaran tertinggi budak tadi, budak yang disuruh orang buta tadi.
Akhirnya baju diterima budak, diserahkan bose yang buta tadi. Bose bilang, karena baju sudah aku dapatkan, kamu ku merdekakan, dibebaskan, dimerdekakan. Budaknya tadi dibebaskan. Terus tadi orang buta yang pedagang tadi itu berdoa sambil memegang bajunya Rasulullah. Berdoa yang intinya minta sama Allah, yang intinya dia begini, dia mencintai Allah dan Rasulnya. Dia berharap dengan baju ini yang dia dapatkan, dapat syafaat dan lain-lain, apa yang dia minta itu terkabul. Dia minta bisa melihat baju Rasulullah secara langsung. Istilahnya dia minta supaya butanya dihilangkan. Dengan izin Allah, akhirnya si buta tadi bisa melihat. Bangga tadi dia bisa melihat. Tadi sudah budaknya dimerdekakan. Si buta tadi karena bisa melihat, berjalan menuju ke rumah Rasulullah. Mengetuk pintu Rasulullah keluar, baju dikasihkan Rasulullah. Ini tadi bajunya Rasulullah yang dilelang pengemis di pasar. Ku beli, ini sudah saya terima dan ku hadiahkan kepada Rasulullah. Dikembalikan ke Rasulullah lagi. Si buta tadi cerita. Dia lahir dari dulu buta, tapi setelah mendapat ini dia berdoa dan lain-lain, akhirnya dia bisa melihat. Dia bercerita kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah tertawa. Biasanya Rasulullah tidak pernah tertawa. Rasulullah itu sering-seringnya tersenyum, tidak pernah tertawa. Paling tinggi itu tersenyum. Baru kali itu Rasulullah tertawa melihat cerita anehnya yang dari si pengemis tadi. Jadi intinya apa? Intinya sedekah itu. Sedekah walaupun sedikit atau besar, atau sedekah yang dicintai dengan diikhlaskan. Intinya sedekah itu satu yang diceritakan riwayat tadi. Orang miskin menjadi orang kaya. Tadi kan pengemis miskin. Setelah dikasih bajunya Rasulullah dilelang dengan harga tinggi, akhirnya jadi kaya. Akhirnya dia tidak jadi miskin lagi karena dia punya modal dan modalnya dibuat dagang, akhirnya tidak jadi pengemis lagi, pengemis miskin tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan baju Rasulullah tadi akhirnya bisa memerdekakan budak. Memerdekakan budak itu kan pahalanya tinggi juga. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, bisa menyembuhkan orang sakit. Bisa menyembuhkan orang yang buta pun bisa menjadi sembuh karena keikhlasannya yang tinggi. Dia itu waktu membeli bajunya Rasulullah itu dengan ikhlas yang tinggi, dengan niatan beramal. Terus berapa enggak perlu niatan beramal. Nah, itu. Dan yang keempat, baju malah kembali ke Rasulullah. Makanya kan kadang-kadang di dalam hadis ceritakan beramal kepada sesama. Tidak mesti orang miskin. Orang sesamanya itu paling tidak dapat pahala 10 kali lipat. Itu pada sesamanya. Kepada anak yatim, kepada orang miskin dan lain-lain, lipat-lipat kali sampai ratusan kali. Termasuk beramal kepada orang tuanya. Orang tuanya itu penting karena yang melahirkan ibunya, bapaknya beramal kepada orang tuanya. Itu biasanya orang yang suka beramal kepada orang tuanya itu kehidupannya tidak akan kekurangan. Habis itu siapa lagi? Ulama-ulama, beramal kepada ulama, guru-guru dan lain-lain, kasepuan dan lain-lain. Pokoknya yang dianggap orang yang mengajarkan keagamaan itu juga perlu diamali. Itu juga pahalanya akan berlipat ganda. Jadi intinya di amal, tentang amal itu kurang lebih seperti itu. Jadi amal itu juga ada sab-sabnya. Cuman amal yang semampunya orang itu beramal, semampunya seikhlasnya, yang penting ikhlas. Biasanya orang beramal sedikit ikhlas, tapi untuk banyak itu loh susah ikhlas. Misalkan panjenengan punya uang 100.000, jenengan amal ke 50.000, ikhlas. Mungkin saya punya uang 1 juta, tak amalkan separuh, 500.000, ikhlas. Tapi nek saya punya uang 1 miliar, tak amalkan 500 juta, belum tentu ikhlas. Susahnya sama-sama beramal separuh, tapi susah lah. Ilmu ikhlas itulah ilmu yang tertinggi dari aturan manapun. Pokoknya ilmu ikhlas itu ilmu yang tertinggi. Nah,
Itu yang pertanyaan kedua, aku agak lupa. Kelihatannya tentang bolehkah orang Muslim itu kencing berdiri? Orang Muslim kencing berdiri boleh. Maksudnya dimaksud ini laki-laki ya, perempuan kan mesti jongkok. Laki-laki kalau bisa, semua besar kecil anak, semua kalau kencing kalau bisa jongkok. Aturannya seperti itu. Tapi seandainya kencing berdiri boleh. Yang penting tidak sampai menotos nyiprat di kakinya. Orang kencing berdiri kan kadang ada di masjid-masjid untuk laki-laki itu tempat kencingnya dibuat yang berdiri boleh. Yang penting tidak nyiprat di kaki. Tapi bagaimanapun juga azabnya baik laki-laki maupun perempuan kencing harus jongkok. Jangan kencing seperti kuda berdiri, jangan. Jadi kencing harus jongkok. Nah, terus pertanyaan lagi yang ketiga, kalau sholat untuk sujudnya itu tangan apa kakinya dulu? Sama-sama benarnya. Ada yang pakai kakinya dulu, tapi untuk yang tidak kuat kakinya dulu, tangannya. Tapi yang dilakukan Rasulullah dulu kakinya dulu. Nah, ininya dulu. Turun baru tangan. Untuk sujud. Untuk sujud itu kakinya turun dulu baru tangan. Tapi seandainya tangan dulu tidak apa-apa, karena mungkin karena sakit dan lain-lain. Tapi waktu Rasulullah dulu kaki dulu baru tangan. Tapi biasanya orang tua kadang kan untuk kaki dulu makduk sakit atau bagaimana, nggak apa-apa. Itu sama-sama sahnya. Yang nggak boleh itu yang tidak sholat. Yang sholat bagaimanapun caranya itu boleh saja. Ada yang tanya ini? Ada pertanyaan lain seputar tadi, seputar yang ditanyakan ini? Pada cukup? Tidak ada pertanyaan lain? Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Rahman, ku mohon belas kasihan, dosaku berair lautan, ku harapkan dapat ampunan. Majelis Ulama bertanggungan di setiap pengajian, ingin selalu mengingatkan, sering membaca Al-Quran. Pegang HP bukanlah larangan, bolehlah buat hiburan, asal jangan sampai kebablasan, melupakan kewajiban. Pesan dari Mas Panembahan, kematian bagaikan arisan, tiap insan pasti mendapatkan